Pagi itu, 15 Januari 2009, suara bising kota New York yang tak pernah tidur, menyambut hari yang cerah dan dingin. Di dalam bandara LaGuardia yang sibuk, ratusan orang sedang bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Salah satunya adalah 150 penumpang dan 5 awak penerbangan US Airways 1549 yang akan terbang menuju Charlotte, North Carolina. Ini seharusnya menjadi penerbangan rutin, tidak lebih dari 1,5 jam di udara. Sebuah penerbangan yang begitu biasa, hingga tak seorang pun akan mengingatnya. Tapi, hari itu, penerbangan ini akan diabadikan dalam sejarah, yang dijuluki sebagai keajaiban di atas Hudson. Di kokpit, duduk Kapten Chesley Sully Sullenberger, seorang veteran penerbangan dengan lebih dari 40 tahun pengalaman. Di sampingnya, kopilot Jeff Skiles, yang baru pertama kali terbang bersama Sully. Mereka adalah tim yang belum pernah bekerja sama, namun pengalaman mereka akan diuji dalam beberapa detik ke depan. Tepat pukul 15.26, pesawat Airbus A320 itu meluncur di landasan pacu dan melesat ke angkasa. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi, tak sampai 3 menit setelah lepas landas, di ketinggian sekitar 850 meter, semuanya berubah. Tiba-tiba, sebuah suara dentuman keras memecah keheningan. Pesawat menabrak sekelompok besar burung yang kemudian diketahui sebagai angsa Kanada. Kawanan burung ini menghantam kedua mesin pesawat dengan kekuatan dahsyat. Di dalam kabin, penumpang melihat kilatan api dari sayap. Mereka mendengar suara bising yang mengerikan dan merasakan bau aneh, seperti belerang. Dalam hitungan detik, kekacauan melanda kokpit. Lampu-lampu peringatan menyala. Suara alarm berbunyi tanpa henti. Kedua mesin mati total. Pesawat sebesar ini, dengan 155 nyawa di dalamnya, sekarang meluncur tanpa tenaga. Bayangkan kepanikan yang terjadi. Di ketinggian 850 meter di atas kota terpadat di Amerika, pesawat ini menjadi layang-layang raksasa. Nasib 155 orang bergantung pada satu orang di kokpit. Suara Sully terdengar tenang, meskipun situasinya jauh dari kata tenang. Ini Kaktus 1549, kami menabrak burung. Kami kehilangan kedua mesin. Respons dari menara kontrol datang dengan cepat, menawarkan pilihan yang sepertinya paling logis. Kembali ke LaGuardia, atau mencoba mendarat di Bandara Teterboro, New Jersey. Tapi Sully tahu, waktu adalah musuh utamanya. Dengan cepat, ia mengevaluasi setiap skenario di kepalanya. Kembali ke LaGuardia terlalu berisiko. Pesawat tidak memiliki cukup ketinggian dan kecepatan untuk berputar dan mencapai landasan pacu. Mencoba Teterboro juga sama berbahayanya. Jika gagal, pesawat akan jatuh di atas pemukiman padat penduduk. Ini adalah pilihan yang mustahil. Sully melihat keluar jendela. Di bawahnya, terbentang sungai Hudson yang dingin dan lebar. Air, itu adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal, pilihan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah penerbangan komersial modern. Mendarat di air, sebuah langkah yang banyak orang anggap sebagai upaya bunuh diri. Namun, bagi Sully, ini adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ia membuat keputusan dengan cepat dan tegas. Kami akan mendarat di Hudson. Sully dan Skiles bekerja sama dengan sempurna. Mereka mengaktifkan prosedur pendaratan darurat di air. Sebuah prosedur yang hanya mereka pelajari di simulator. Sebuah skenario yang mereka harap tidak akan pernah mereka gunakan. Di belakang mereka, para pramugari, dengan keberanian luar biasa, mempersiapkan kabin. Mereka menenangkan penumpang, menjelaskan prosedur pendaratan darurat, dan memastikan semua orang siap menghadapi benturan. Dari atas, banyak saksi mata melihat pesawat itu meluncur rendah. Mereka mengira pesawat itu akan jatuh. Mereka sudah pasrah. Namun, Sully Sullenberger, dengan pengalamannya yang puluhan tahun, mengendalikan pesawat seperti seorang seniman. Ia harus mendarat dengan sudut yang sempurna. Tidak terlalu curam agar hidung pesawat tidak menukik ke bawah, tidak juga terlalu rata agar tidak memantul seperti batu di atas air. Dengan keahliannya, ia membuat pesawat menyentuh permukaan air dengan lembut, selembut mungkin. Benturan terjadi. Air memercik kemana-mana. Pesawat itu mendarat. Tidak meledak, tidak hancur berkeping-keping. Pendaratan itu nyaris sempurna. Sebuah pesawat Airbus A320 utuh, mengapung di atas air sungai Hudson yang dingin. Momen-momen setelah pendaratan adalah saksi bisu dari keberanian yang tak terduga. Penumpang dan kru, yang tadinya ketakutan, kini bergegas keluar dari pesawat yang mulai dipenuhi air. Mereka berdiri di atas sayap pesawat yang mengapung, menunggu bantuan. Tak butuh waktu lama. Dalam hitungan menit, perahu-perahu feri, kapal-kapal kecil, dan kapal penyelamat bergegas menuju lokasi. Mereka datang dari segala arah, bekerja sama untuk menyelamatkan setiap nyawa. Satu persatu, 155 penumpang dan kru diselamatkan dari air yang membekukan. Tidak ada satupun korban jiwa. Sebuah keajaiban yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari persiapan, kerja tim,
dan kepemimpinan yang luar biasa. Kapten Sally Sullenberger tidak menganggap dirinya pahlawan. Ia selalu mengatakan bahwa itu adalah hasil kerja tim yang sempurna, dari kopilotnya, para pramugari, hingga tim penyelamat di darat. Namun, dunia tahu bahwa di bawah tekanan ekstrim, ia mengambil keputusan yang mustahil, keputusan yang menyelamatkan nyawa. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya persiapan, bahwa di tengah keputusasaan, keberanian dan ketenangan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Ini adalah kisah yang akan selalu dikenang sebagai keajaiban di atas Hudson. Kisah ini diabadikan dalam buku dan film. Tapi yang paling penting, kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bahkan di tengah bencana, masih ada harapan, keberanian, dan kemanusiaan.